karena teman-teman juga sepertinya sudah tidak sabar untuk menunggu pemaparan materinya dari Bang Paki malam ini dengan tema yang luar biasa ya. Eh, aku konfirmasi lagi berarti mengenai pentingnya hidup sehat ya, Bang. Betul, 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 betul. Betul. Baiklah, kalau seperti itu aku persilahkan kepada Bang Faki dan sebelumnya apakah ingin aku share screen kan atau di share screen sendiri, Bang? Gak apa-apa, aku share screen sendiri aja lah ya, biar lebih enak. Baik, siap. Oke, oke, sip. Kalau begitu waktu dan tempat aku persilahkan, Bang. Monggo. Baik, thank you banget Kak Samuel ya. Kak Sam nih aku panggilnya ya. Thank you atas waktu dan juga kesempatannya. Udah memberikan waktunya ya kepada saya khususnya. Sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang mengundang ya pada hari ini gitu kan. YATC bener nggak sih? Aku takut salah ya menyebutkannya, Yayasan Andre Cipta aku agak nyontek juga nih ya. Cendekia itu luar biasa teman-teman, suatu kehormatan aku bisa mengisi dan juga bisa sharing sama teman-teman di sini. Tentunya aku ingin nanya dulu nih sama teman-teman sebelum aku ngisi materi. Selain tadi mungkin aku harapkan teman-teman pada sehat, aku juga ingin tahu nih di sini mayoritasnya masih pada mahasiswa kah? Atau misalnya udah bekerja kah? Sebelum aku buka nih materinya. Saya sendiri mahasiswa sih, Silahkan. Bang. Mungkin Mahasiswa. teman-teman yang lain. Kasem dari mana nih? Mahasiswa dari mana? Daerah mana asalnya? Baik, saat ini saya sedang berdomisili di Sleman di eh, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bang. Wow, dari UGM. Keren, 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 keren. Dari UGM ya, Fakultas Hukum. Teman-teman yang lain boleh juga nih ramein kolom komentarnya. Ada semester 3 kah mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Luar biasa ya. Pada mahasiswa ya. Oke, sambil kita nunggu azan ya. Nanti setelah azan mungkin kita baru ngisi materinya. Wah, kerja-kerja. Ada juga yang udah kerja ya. Luar biasa. Dan mungkin satu pertanyaan lagi nih untuk teman-teman nih. Kira-kira teman-teman domisilinya ini pada di mana nih? Ini kalau nggak salah ini kayaknya seluruh Indonesia, benar ya, Kasem ya? Betul, Kak. Ini ada yang dari Sumatera hingga bahkan dari Bandanya sendiri, Kak. Wow, keren, keren, keren. Dari Jogja, Semarang, Solo, dari Jogja, Bandung lah ada juga nih yang dari Bandung nih. Aku juga sekarang lagi banyak stay di Bandung nih kebetulan. Makassar, Malang, luar Indonesia juga ada ya. Wah, ini luar biasa nih, menarik, menarik. Dari mana tuh luar Indonesia? Betul, beberapa masih ada yang berkuliah, Kak, di luar. Mungkin kalau ada di sini boleh memperkenalkan diri Boleh itu atau dari mana nih yang Bapak. paling jauh nih sambil nunggu azan ya. Kita nanti habis azan baru kita ngisi materi. Dari mana nih yang luar Indonesia nih? Dari mana luar Indonesia nih? Malaysia kah? Atau masih tetanggaan atau yang jauh mungkin dari Eropa, Afrika? Kerja Kak dari Palembang. Wah, luar biasa. Wih, jauh-jauh ya lumayan. Keren, 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 keren. Oke, teman-teman, thank you banget udah merespon di sela-sela kesibukannya, aku yakin ya. Sebelumnya aku juga mau make sure nih, berarti nanti untuk pendalaman materi ini apakah akan teman-teman, kan nanti tuh kegiatan itu akan ada di mana? Aku lupa untuk tempat nanti pengabdiannya. Ada di Banda Neira, Kak. Banda. Di Banda Neira di Maluku. Oh, di Maluku. Nah, teman-teman nanti apakah materinya ini nih ya khususnya itu tuh tentang gimana sih cara kita gitu kan mempersiapkan untuk dengan pola hidup yang sehat ini akan diberikan nanti teman-teman mengedukasi di sana atau misalnya untuk kebutuhan dari teman-teman dulu nih. Biar aku make sure dulu nih. Untuk saat ini, dikarenakan Hmm? pembekalannya internal, mungkin boleh disampaikan untuk teman-teman dulu, Kak. Sekiranya nanti cocok, bisa juga kita izin untuk dibawa ke Banda Oke, gitu, oke, Bang. oke, 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 menarik, menarik. Nah, aku harapkan juga seperti itu ya, teman-teman. Apalagi teman-teman ini sebagai agent of change ya, apalagi yang mau turun langsung ke pelosok-pelosok daerah ya. Semoga teman-teman juga bisa meneruskan informasi dan juga edukasi lah ya, bisa dibilang edukasi yang semoga bisa bermanfaat gitu untuk nanti teman-teman di sana. Oke, thank you banget teman-teman. Cukup mungkin ya perkenalannya. Aku izin untuk membuka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman sekali lagi aku ucapkan yang telah hadir ya ada 50 partisipan pada malam hari ini. Aku izin ini nggak bermaksud untuk menggurui ya, tapi kita sharing-sharing di sini. Aku harapkan nanti teman-teman dua arah, jadi nggak cuma teman-teman yang belajar, tapi aku juga bisa belajar juga nih dari teman-teman semua. Seperti itu teman-teman. Sepakat ya? Kita sepakatin dulu nih. Oke, sepakat. Ini waktunya karena terbatas ya, hanya 45 menit. Jadi aku mohon izin untuk share screen dan mohon untuk diperkenankan untuk share screen hostnya. Baik, Aku belum bisa share screen. sebentar, Bang Andi. Oke.
sambil nunggu gitu kan, mungkin aku juga ingin sedikit memperkenalkan diri ya. Tadi sudah diperkenalkan ya teman-teman, tapi menurut aku itu terlalu over ya, terlalu berlebihan, nggak sekeren itu kok teman-teman. Saat ini juga mungkin itu CV-nya, mohon maaf masih belum terupdate ya teman-teman, itu masih CV yang lama. Saat ini aku juga aktif sebagai duta kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat teman-teman. Jadi ya mungkin background-nya bijak obat gitu ya, karena aku juga punya platform edukasi gitu kan, khususnya itu tuh yang memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan, terutama obat-obatan di masyarakat. Udah bisa kah? Udah bisa. Sip. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bang, aman. Sip, ini udah full screen ya. Nah, teman-teman, aku di sini dikasih apa ya, amanah lah ya untuk memberikan edukasi ataupun insight seputar membentuk kebiasaan gaya hidup yang sehat bagi anak dan juga remaja gitu kan. Kita bisa kategorikan kita semua di sini nih masih remaja lah ya, atau di sini juga mungkin masih ada yang anak-anak. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah masih remaja, lebih sedikit lah mungkin ya. Mau masuk fase yang selanjutnya mungkin setelah remaja, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, di sini mungkin aku ingin sedikit mengenalkan sedikit. Tadi aku juga aktif sebagai content creator, teman-teman, di media sosial, memberikan edukasi seputar kesehatan dan juga finance. Lalu juga aku juga punya apa apotik ya. Apotik ini aku harapkan bisa menjadi sebuah ladang aku memberikan edukasi dan juga informasi melalui offline gitu. Jadi selain aku misalnya itu tuh memberikan edukasi secara online, aku juga diharapkan bisa memberikan edukasi secara langsung. Itu tidak hanya di duta, tapi juga aku sedikit sedikit demi sedikit gitu kan membangun beberapa platform ataupun dalam bentuk apotik kayak gitu kan di beberapa daerah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin langsung teman-teman masuk ke dalam materinya, teman-teman. Kalau misalnya dari materinya gitu kan memberikan apa sih kebiasaan gitu ya, kebiasaan untuk kita hidup sehat. Menurut aku ini materi yang sangat bisa dibilang itu tuh ya receh gitu ya. Nggak harus anak kesehatan gitu kan, nggak harus emang yang backgroundnya itu tuh kesehatan. Aku yakin semua orang pernah terpapar informasi ini, pernah terpapar gitu kan apa edukasi tentang ya kita tuh harus hidup sehat gitu loh. Kita tuh harus hidup sehat gitu loh, baik itu yang nakes gitu kan, yang bukan nakes, bahkan yang enggak ada hubungannya sama kesehatan sama sekali gitu kan, hingga mungkin remaja ataupun misalnya anak-anak pun ya udah tahu gitu ya, kayak misalnya kita tuh harus ya 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya, itu tuh kita udah dicekokin gitu ya dari mungkin ketika kita masih kecil. Tapi di sini yang menarik teman-teman gitu ya, tidak hanya teman-teman yang bukan kesehatan saja ataupun misalnya teman-teman yang tidak apa ya belum mengerti jauh tentang misalnya itu tuh ruang lingkup ilmu kesehatan gitu loh. Yang menariknya teman-teman, anak-anak kesehatan sendiri gitu ya, atau emang orang yang bersinggungan dengan kesehatan sendiri itu tuh sebetulnya masih belum menjalankan pola hidup sehat ini gitu loh. Itu yang menjadi yang menarik gitu teman-teman. Jadi bukan berarti yang tadi saya bilang gitu, bukan berarti kita dari tenaga kesehatan, kita non kesehatan, kita udah tahu ataupun belum tahu gitu loh. Tapi masalahnya itu tuh tentang siapa sih yang mau menjalankannya ini gitu loh, kesadarannya, karena ya nggak bisa dipungkiri manusia itu tuh ya mungkin apalagi anak-anak remaja. Jadi saya konten itu tuh udah dari 2019 teman-teman. Kenapa sih konten kreator ya, khususnya itu tuh dalam aspek edukasi kesehatan itu tuh sangat sulit gitu ya, sangat sulit, butuh prosesnya itu beda ketika misalnya konten-konten yang sifatnya itu hiburan di media sosial. Karena mungkin pengguna media sosial itu tuh banyaknya anak-anak remaja ataupun generasi-generasi muda, yang mana generasi-generasi muda ini tuh masih belum aware gitu loh untuk kesehatannya gitu loh. Yang mungkin yang udah aware kesehatan itu tuh golongan orang-orang yang dewasa, yang bahkan nggak cuma dewasa gitu loh, orang-orang yang udah dewasa dan udah sakit kayak gitu loh, baru mereka aware gitu. Yang dewasa pun kalau mereka belum sakit itu biasanya belum aware gitu ya, belum aware tentang pola hidup yang sehat ini teman-teman. Nah di situ teman-teman yang menarik, ada satu hal yang mana yang menurut saya gitu kan, dari membentuk kebiasaan hidup sehat itu tuh bukan seberapa tahu sih ilmu kesehatan yang kita punya, tapi teman-teman tuh harus punya mindset dulu teman-teman. Teman-teman harus punya mindset mengapa sih kita tuh harus hidup sehat. Di sini ada beberapa berita teman-teman, ada beberapa berita yang saya ambil yang menarik menurut saya teman-teman dari Detik Finance gitu ya. Kebetulan saya menggabungkan health dan juga finance. Nah, di sini dapatlah gitu ya. Detik Finance di sini, sakit itu mahal gitu ya, sehat itu murah. Ini ada cerita ya, ini juga berdasarkan pengalaman. Jadi aku juga nggak munafik ya. Jadi walaupun sekarang ya alhamdulillahnya mungkin masih apa ya usianya masih 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 muda lah bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi aku pun yang masih jauh gitu dari menjalankan pola hidup yang sehat. Tetapi dengan kita punya mindset, kita juga banyak berpikir nih, banyak mempelajari. Oh iya ya, sehat itu tuh mahal.
sakit itu tuh mahal, sehat itu yang murah. Ini aku ada punya pengalaman teman-teman. Jadi dulu orang tuaku tuh sakit ya, orang tua tuh sakit gitu kan karena mungkin habit dari orang tuaku sendiri. Aku ketika misalnya mempelajari dan lain sebagainya, yang pertama itu tuh kita jarang banget untuk melakukan aktivitas olahraga gitu ya, jarang melakukan aktivitas olahraga gitu kan karena mungkin kesibukannya yang harus bekerja dan lain sebagainya gitu kan, ataupun mungkin ya kita juga anak-anak yang muda kadang-kadang ngerasa mager gitu ya, ngerasa mager, terus juga dari misalnya yang pola makan yang sembarangan dan lain sebagainya, yang belum misalnya itu tuh kadar natrium yang sangat tinggi gitu kan, sehingga menyebabkan hipertensi, lalu juga misalnya lemak yang tinggi sehingga menyebabkan kolesterol gitu ya. Dan akhirnya gitu ya, setelah beberapa tahun membentuk kebiasaan pola hidup yang seperti itu, akhirnya terkenalah serangan sakit jantung gitu ya, sakit jantung, dan harus pada saat itu tuh harus CABG ataupun operasi bypass pada waktu itu gitu kan. Maka gitu ya, ketika misalnya harus melakukan suatu tindakan gitu ya, ataupun misalnya ketika sakit lah itu terjadi gitu kan, kita baru sadar nih, kita baru sadar, oh iya ya, kesehatan itu tuh mahal. Kenapa kita bisa tahu mahal ya, walaupun saat itu kita juga alhamdulillah di cover oleh asuransi gitu ya, asuransi gitu. Tapi ketika misalnya kita lihat budgeting dari asuransi, oh iya ya, operasi CABG itu menghabiskan biaya itu ya nggak sedikit gitu kan ya, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta teman-teman. Oh, di situ kita bawa bisa tahu nih kalau misalnya sakit itu tuh mahal gitu ya. Makanya ada istilah, ada meme-nya gitu ya, karena kalau orang miskin jangan sakit gitu. Teman-teman pernah dengar itu gitu ya, karena benar teman-teman, sakit itu tuh mahal gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tarik lagi garisnya gitu, oh penyebab dari sakitnya itu tuh mungkin dari pola hidupnya gitu kan, kayak misalnya kurangnya aktivitas, kurangnya olahraga, dan biasanya kebiasaan makan yang sembarangan kayak gitu kan. Kalau misalnya dulunya mungkin ya kita udah mulai investasi nih dari muda gitu kan, kita rajin berolahraga, lalu juga kita misalnya melakukan pola makan yang sehat gitu kan, itu kan lebih murah gitu ya. Kita kalau olahraga ya jogging, lari pagi itu kan gratis gitu kan ya. Terus juga kita misalnya makan makanan yang sehat, sayur itu jauh lebih murah daripada misalnya itu tuh daging-daging, apalagi yang sifatnya itu tuh yang mengandung kadar lemak yang tinggi gitu, itu jauh lebih murah gitu loh. Makanya yang menurut kata-kata sakit itu mahal dan sehat itu tuh murah, itu tuh sangatlah relate gitu loh. Nah, ketika misalnya kita memiliki mindset itu ya, harapannya kita bisa menjalankan kebiasaan hidup sehat yang ini. Nah, lalu yang kedua, ada berita dari Kompasiana nih teman-teman. Sakit itu nggak enak gitu ya, tapi jadi pelajaran berharga gitu ya. Nah, rata-rata teman-teman, orang-orang yang ketika misalnya itu udah sakit itu baru mikir gitu ya, oh ya, ketika misalnya kasusnya kemarin teman-teman, waktu COVID ya teman-teman, waktu COVID itu tuh apalagi yang waktu di bulan yang kasusnya yang Delta ya, jadi itu yang orang-orang kaya pun ketika dia punya uang yang banyak itu udah nggak bisa masuk rumah sakit gitu loh, karena nggak ada rumah sakit yang mau menampung ya, alasannya rumah sakitnya itu tuh penuh gitu ya. Jadi mereka itu tuh apa ya, mereka itu tuh emang rela gitu kan, mau habis berapapun gitu kan, mau habis aset apapun gitu, yang penting tuh mereka sehat gitu loh, karena mereka tuh udah tahu dan udah merasakan bahwa sakit itu tuh nggak enak gitu loh. Tapi setelah itu biasanya itu timbullah pelajaran gitu kan, timbul pelajaran, oh iya kemarin tuh sakit gitu kan, akhirnya itu tuh misalnya kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya, menyebabkan ini gitu kan, akhirnya berpikir oh ya udah harus membiasakan misalnya pola hidup yang sehat. Tapi teman-teman, apakah misalnya ketika kita mendapatkan pelajaran berharga itu, kita tuh sudah ada resiko yang kita terima nggak sih setelah kejadian dari sakit itu? Kalau misalnya ya syukur-syukur gitu kan, misalnya kejadian kemarin COVID, ya alhamdulillah sehat walafiat dan nggak ada efek samping ataupun hal-hal yang kita bawa gitu setelah sakit COVID itu ya syukur alhamdulillah kita sehat seperti sedia kala dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika misalnya si sakitnya itu tuh berbekas gitu ya, memberikan dampak gitu, memberikan bekas gitu, itu akan jadi pelajaran berharga yang mana hasilnya ataupun efek yang diterima setelah sakit itu ya nggak bisa dihapuskan kayak gitu loh teman-teman. Nah, sebisa mungkin ya baiknya kita mencegah dibandingkan misalnya kita baru belajar setelah kita merasakannya. Nah, terus juga ada lagi nih berita yang ketiga, teman-teman. Berita dari Warta Kota yang mana pola hidup sehat sejak usia muda jadi kiat siapkan hidup berkualitas di masa tua, teman-teman. Nah, di sini setiap manusia akan mengalami fase gitu ya, fase usia lanjut ini udah nggak bisa dipungkiri. Udah kodratnya seperti itu gitu ya, manusia yang dari mulai bayi gitu kan, beranjak anak-anak, lalu menjadi dewasa gitu kan, setelah itu misalnya menjadi lansia gitu kan dan lain sebagainya, itu tuh udah pasti gitu melalui alur yang seperti itu. Nah, semakin usia manusia itu tuh bertambah, maka akan kemampuan fisiknya itu tuh akan terus menurun. Itu nggak ada orang yang mungkin ada di film-film ya,
yang ini juga filmnya yang mungkin fiksi gitu ya. Jadi yang semakin bertambahnya usia itu tuh malah dia semakin muda ataupun semakin sehat gitu loh. Tapi pada dasarnya setiap manusia pasti semakin bertambahnya usia itu tuh pola kualitas fisiknya itu tuh akan semakin menurun. Itu nggak hanya terjadi pada manusia saja. Gitu begitupun misalnya dengan robot ataupun apapun itu gitu kan, seiring berjalannya waktu, taruhlah mobil gitu ya. Mobil baru ya pasti kan lancar-lancar masih sehat gitu. Tapi kalau misalnya mobilnya itu udah tua, itu juga akan semakin banyak yang rusak. Begitupun dengan manusia. Untuk itu perlu nih menjaga kesehatan sejak usia produktif agar memiliki kualitas hidup yang baik di fase lanjut usia. Nah, ini kita juga harus teman-teman ketahui gitu loh, jangan sampai mungkin ketika muda kita masih ya udahlah, kita masih belum ngerasain, ya udah kan kita belum sakit ini, kita belum masih ngerasain ini dan lain sebagainya gitu kan, kita banyaknya begadang gitu kan, kurang istirahat, makan nggak teratur dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tuh kita tuh menabung investasi teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman dari fase masih muda pun sudah membiasakan kebiasaan hidup yang tidak sehat gitu ya, itu tuh teman-teman menabung investasi untuk di masa tua nanti ya udah pasti sakit gitu ya. Ketika misalnya teman-teman biasakan hidup sehat gitu kan dari sekarang, ya teman-teman tuh berinvestasi itu nanti di masa tua itu tuh ya teman-teman akan sehat gitu ya, minimal kalaupun nggak sehat ya nggak banyak penyakit gitu ya, nggak banyak penyakit yang emang itu akan mempersulit hidup teman-teman kayak gitu teman-teman. Jadi investasi itu tuh nggak dalam bentuk aset aja gitu ya, investasi nggak dalam bentuk aset, salah satunya itu tuh investasi yang sangat berharga adalah investasi dalam aspek kesehatan. Itu tuh sangatlah penting. Jangan sampai teman-teman oke lah sibuk misalnya terlalu banyak bekerja ataupun apa gitu ya sampai lupa kesehatan sehingga teman-teman tuh melupakan asetnya gitu ya. Melupakan asetnya kesehatan ya akhirnya ya nanti mungkin di usia nanti teman-teman sudah beranjak dewasa itu teman-teman banyak asetnya gitu tapi akan habis gitu untuk membiayai pengobatan teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Udah diingetin ya waktunya 20 menit lagi. Ini baru set pertama. Tapi nggak masalah teman-teman karena menurut aku pondasi inilah gitu ya. Mindset inilah yang teman-teman harus ketahui karena kalau untuk materinya menurut aku teman-teman pun sudah banyak yang tahu. Nah, teman-teman kita lanjut. What are you do you gitu ya, teman-teman. Gaya hidup sehat adalah cara hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan yang mengatur keseimbangan antara jasmani dan rohani. Gitu ya. Jadi nggak dalam bentuk sehat badan aja. Kalau aku punya tagline-nya malah 3 gitu ya di Instagramku. Jadi sehat jiwanya, sehat raganya, sehat dompetnya juga gitu. Jadi biasanya kalau sehat dompetnya nggak sehat juga jiwa raganya ikut sakit gitu. Ikut sakit. Nah, untuk membentuk kebiasaan gaya hidup harusnya ditanam sejak muda gitu teman-teman. Jika teman-teman biasakan gaya hidup yang sehat sejak dini itu akan menjadi investasi yang tadi aku udah bilang gitu ya ke depannya. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, anak dan remaja diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan produktif gitu ya. Kita juga akan lebih fokus dalam segala aktivitas dan tidak mudah terganggu gitu. Karena kita udah tahu juga ya bahwa nanti ya, apa untuk mewujudkan Indonesia emas gitu ya di 2045 kita lah generasi-generasi muda yang harus mempersiapkan diri gitu, tidak dalam aspek intelektual saja tapi juga dalam aspek fisik kayak gitu. Biar kita bisa lebih sehat. Nah, 3 aspek kesehatan teman-teman yang perlu kita ketahui gitu ya di remaja, teman-teman ada apa saja sih? Yang tadi mungkin aku udah katakan ada sehat jiwanya gitu ya. Ini sehat jiwa dan juga spiritualnya tentunya juga harus sehat, teman-teman. Lalu juga udah pasti sehat raganya dan juga sehat mentalnya. Kalau dulu mungkin generasi-generasi orang tua kita tuh jarang ada yang mendengar istilah dikit-dikit mental health gitu ya. Dikit-dikit, kayaknya saya kena mental health, kena bipolar deh dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda sekarang tuh kayak udah jadi apa ya? Udah jadi bahasa yang familiar gitu ya. Jadi emang mau ya beneran nemu mental health ya. Kalau dulu kan orang-orang tuh kan kayak nggak mau gitu kan disebutnya orang gila ya dan lain sebagainya gitu kan, itu nggak mau ya, anti walaupun dia tuh gila gitu ya. Nah kalau sekarang tuh justru yang nggak gila pun mencoba untuk menjadikan dirinya itu tuh menjadi gila gitu. Itu jangan sampai terjadi. Nah tapi yang aku akan bahas teman-teman adalah kesehatan raga gitu loh. Kenapa yang aku bahas itu tuh hanya kesehatan raganya, karena di sini konseptualnya itu tuh hanya remaja dan anak. Yang kalau misalnya kesehatan mental kan anak misalnya agak susah juga, dan remaja misalnya harus kayak gini dan lain sebagainya, kita harus kayak misalnya olahraga dalam segi spiritual dan lain sebagainya itu kan agak susah gitu ya. Tapi aku yakin teman-teman kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa dan spiritual itu tuh akan didapat ketika teman-teman juga melaksanakan untuk menjaga kesehatan raganya, kayak misalnya dalam pola makan, kebiasaan hidup gitu kan, terus juga kurangi begadang dan lain sebagainya, itu akan membangun kesehatan mental. Dan ketika teman-teman tidak menjalankan kesehatan raga ini, otomatis biasanya itu malah ikutan juga terganggu gitu loh, baik dalam segi kesehatan mental dan juga kesehatan jiwanya. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ini mohon maaf ya kalau agak kecepatan, teman-teman. Membentuk kebiasaan gaya hidup yang sehat itu tuh mulainya dari mana sih?
ya. Nah, mulainya itu tuh yang pertama, teman-teman, secara fisik dulu nih, gitu kan. Lakukan aktivitas fisik, ini yang paling penting, teman-teman. Tadi yang udah aku jelasin gitu ya, karena mungkin yang murah itu tuh dulu kita membiasakan lari pagi gitu ya, sehingga akhirnya itu tuh terjadilah hal yang mahal, kita harus bayar pengobatan yang mahal. Nah, menurut WHO, teman-teman, anak dan remaja itu tuh harus aktif secara fisik, itu tuh rata-rata 60 menit sehari, serta melakukan aktivitas yang peruat otot dan juga tulang setidaknya 3 kali dalam seminggu. Itu jadi nggak cuma kayak lari-lari olahraga main sana sini kayak gitu, enggak. Tapi selain misalnya kegiatan fisik gitu kan, kita juga harus emang aktivitas yang memperkuat otot tulang setidaknya itu 3 kali dalam seminggu. Terus juga tahukah kalian bahwa salah satu penyakit tidak menular, ini tuh penyakit terbesar di Indonesia ya, PTM seperti misalnya jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, gagal ginjal, kan cancer dan lain sebagainya, teman-teman, itu tuh disebabkan karena kekurangan melakukan aktivitas fisik. Kayak gitu. Jadi ketika misalnya anak-anak muda sekarang kita doktrin nih untuk hidup sehat gitu ya, ya di nanti gitu kan di masa yang akan datang gitu kan kasus-kasus penyakit tidak menular itu tuh akan tentunya semakin menurun. Kayak gitu. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, ada kategori kegiatan fisik itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu aktivitas fisik seperti halnya sehari-hari ya, yang bisa kita lakukan kayak misalnya bersih-bersih rumah, mencuci baju, itu kan, mencuci motor dan lain sebagainya, ataupun nyapu di rumah gitu kan, bantu orang tua dan lain sebagainya, itu merupakan aktivitas fisik. Terus juga ada aktivitas fisik dalam bentuk latihan, teman-teman, seperti peregangan, jogging, push up, bersepeda, lari dan lain sebagainya. Itu aktivitas fisik dalam bentuk latihan. Dan juga ada dalam kategori olahraga. Nih, olahraga ini berenang gitu kan, sepak bola, bulu tangkis, basket dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kategori ini yang mana teman-teman tuh harus maksimalkan nih dalam setiap minggunya itu tuh teman-teman bisa melakukan 3 hal tersebut. Lalu beda kan ada juga yang enggak kok saya juga rutin kok melakukan aktivitas fisik gitu ya setiap hari gitu ya kayak yang ngepel, nyuci gitu kan, bersih-bersih rumah, itu tuh bukan dalam kategori olahraga. Nah, makanya pertanyaannya di bawah sini ada yang nanya, aku udah olahraga kok yang tadi udah dibilangin gitu kan, emang iya gitu ya. Nah, pada dasarnya gimana sih cara kita membedakan antara kita tuh hanya melakukan aktivitas fisik ataupun misalnya aktivitas fisik dengan latihan dan juga olahraga. Salah satu caranya itu ketika teman-teman nyapu itu masih bisa ngomel-ngomel, masih bisa marah-marah gitu ya, masih bisa ngomong. Nah, itu tuh masih belum dalam kategori olahraga gitu ya. Itu dalam kategori aktivitas fisik biasa gitu, teman-teman. Tapi ketika teman-teman lari gitu ya, teman-teman lari itu tuh coba sambil marah-marah itu tuh susah gitu ya, susah dan capek. Nah, itu ketika misalnya teman-teman udah masuk ke fase itu, nah itu udah di dalam kategori olahraga dan juga aktivitas fisik dalam bentuk latihan. Nah, teman-teman harus sampai ke titik itu. Next, yang selanjutnya teman-teman, ini juga udah bahasa yang familiar ya teman-teman, makanan sehat gitu kan dengan gizi seimbang dan juga minum air putih yang cukup. Itu ini juga menjadi introspeksi sih untuk saya juga kayaknya agak kurang gitu ya menjalankan hal ini karena orang Indonesia tuh rata-rata tuh yang paling penting tuh nasinya banyak gitu ya. Terus juga lauknya itu tuh ya udahlah seadanya kayak gitu. Terus juga minum juga kurang kayak gitu. Yang pertama teman-teman isi piringku, teman-teman udah gak usah saya ajarin lagi ya, udah pada tahu dan udah pada ngerti gitu ya, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tambahin yang satunya gitu ya, 6 kenyang. Gitu. Terus kan teman-teman yang gizi seimbang itu tuh harus seperti apa teman-teman? Yang pasti selain yang tadi gitu kan komposisi antara lauk pauk gitu kan, makanan pokok, sayuran dan juga buah-buahan serta ditambah dengan susu, tambah lagi mencuci tangan gitu ya, tambah lagi aktivitas fisik dan juga minum yang cukup. Nah, di situ nggak perlu kita jelaskan panjang lebar, tapi ada sedikit guideline-guideline yang harus teman-teman tahu. Jadi dalam satu porsi makanan itu tuh porsi persentase-persentasenya itu tuh berapa sih? Jadi 50%-nya itu tuh adalah sayur gitu ya. Sayur dan juga buah, 50%-nya dan 25%-nya itu tuh justru karbohidrat nasi. Kalau kita tuh 75%-nya itu tuh karbohidrat, gitu ya. 10%-nya itu tuh protein gitu kan. Nah, sisanya itu tuh nggak tahu lah apa gitu ya, seblak ataupun apa gitu. Lain sebagainya. Nah, padahal komposisi yang benar itu 50 25 25 gitu. Jadi 25-nya protein dan 25-nya karbohidrat. Nah, lalu juga ada hal-hal teman-teman yang harus teman-teman batasi kayak gitu ya dalam misalnya mengkonsumsi makanan setiap hari. Yang pertama itu tuh pastinya itu tuh gula gitu ya, gula, lemak dan juga garam. Nah, 3 hal itu teman-teman yang teman-teman harus ketahui. Dari mulai gula, teman-teman, gula itu tuh batas orang per harinya itu tuh khususnya itu tuh pada remaja itu tuh adalah 50 gram. Kayak gitu ya, 50 gram itu tuh aduh semana gitu kan, masa sih setiap kita makan itu harus kita takarin gulanya. Nah, kurang lebihnya itu tuh sekitar 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Lalu juga takaran garam maksimal per harinya itu tuh adalah 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Nah, ini garam. Lalu juga ada takaran lemak ataupun minyak per harinya itu di 67 gram ataupun sekitar 5 sendok makan.
Dan saya yakin teman-teman di sini melakukan kebiasaan termasuk saya sendiri gitu ya. Eh, Mungkin berkali-kali lipat ya kalau misalnya lebihnya 2 kali lipat gitu ya dari 4 sendok jadi 8 sendok aja tuh itu udah lumayan gitu ya, besar gitu. Tapi kita tuh yakin lebih dari itu gitu. Lebih dari itu bahkan ya minyak tuh ya nggak mungkin lah kita sehari itu cuma makan 5 sendok garam pun nggak mungkin. Cuman apa 1 sendok teh gitu ya, sendok-sendok teh garam kita makan ciki aja tuh udah berapa tuh kadar garamnya di sana kayak gitu teman-teman. Nah, lalu juga biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, ini juga dalam segi cara pengolahannya juga teman-teman harus tahu gitu ya, jangan sampai kadar proteinnya udah tinggi tapi teman-teman salah dalam mengolahnya kayak gitu. Kayak misalnya banyak mitos yang menyebutkan bahwa daging kambing itu tuh kadar kolesterolnya tinggi gitu ya. Padahal teman-teman harus tahu teman-teman, daging kambing sama ayam itu tuh kolesterolnya tuh tinggian ayam, paha ayam ya. Paha ayam itu tuh tinggian paha ayam gitu loh kolesterolnya. Tapi biasanya kenapa banyak yang beranggapan bahwa kambing itu tuh kolesterolnya lebih tinggi karena ya gimana enggak gitu kan, kambing itu dijadiin gulai lah ataupun apalah gitu, makanya kolesterolnya itu tuh menjadi tinggi gitu. Nah, terus juga banyak makan sayur dan buah kombinasi tablet tambah darah. Nah, ini juga yang menjadi program prioritas dari Kementerian Kesehatan teman-teman. Jadi kasus stunting itu tuh dimulai salah itu tuh dari ibunya teman-teman ternyata gitu ya. Jadi kasus kurang darah ini tuh yang terjadi pada remaja itu tuh bisa menyebabkan efek-efek lanjutan teman-teman. Jadi anak-anak remaja sekarang tuh banyak yang anemia atau misalnya itu kurang darah gitu ya, kurang darah, dan mereka tuh jarang banget teredukasi untuk meminum tablet tambah darah 1 minggu sekali gitu teman-teman. Jadi dianjurkan nih teman-teman meminum tablet tambah darah khususnya pada remaja putri, apalagi saat menstruasi. Lalu mengkonsumsi buahan ini udah teman-teman tahu lah ya. Nah, contoh ini teman-teman ada makan siang yang plus 700 kalori itu tuh seperti apa sih? Itu kan makanan pokok gitu ya, cukup nasinya itu 3 centong, nanti mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, yang idealnya itu tuh sayurannya itu tuh 1 mangkok, justru yang 1 mangkok tuh harus sayurannya, buahnya sekitar 2 potong, itu kan, lalu juga ada jeruk dan lain sebagainya, dan lauk pauknya itu tuh sekitar 2 potong daging ayam sedang dan lain sebagainya, nih teman-teman bisa baca sendiri lah. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada minum ya, minum yang cukup. Jadi sebetulnya itu tuh bahasa minum 8 gelas sehari itu tuh kurang ideal sebetulnya gitu ya. Jadi setiap orang itu tuh memiliki tubuh yang idealnya itu tuh berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang 8 gelas gitu kan, ada yang mungkin lebih dari 10 gelas dan lain sebagainya. Nah, itu tuh tergantung gitu ya dari kebutuhan kita teman-teman. Tapi ya karena agar lebih mudah, dan 8 gelas ini juga orang-orang tuh jarang teman-teman ya. Jarang banget yang emang rajin gitu kan ya, sehingga diharapkan ya teman-teman tuh bisa menghabiskan misalnya dalam 1 hari itu tuh 2 liter atau kurang lebih 8 gelas sehari. Nah, info yang ingin aku sampaikan teman-teman dari minum air putih ini apa sih teman-teman? Jadi hindari minuman yang mengandung gula dan pewarna buatan gitu ya. Karena misalnya yang mengandung gula, pewarna buatan dan lain sebagainya itu akan berpengaruh ke dalam fungsi ginjal, dan air putih inilah yang akan membantu teman-teman kinerja ginjal itu tuh akan jauh lebih mudah gitu teman-teman. Nah, lalu yang paling penting teman-teman, gimana sih cara kita konsisten ya? Cara kita konsisten untuk minum gitu ya 8 gelas sehari. Sebetulnya itu tuh orang tuh bukan nggak suka sama air putih ya. Termasuk saya pribadi gitu. Ini kayak sekarang nih ya disiapin air gitu kan, satu botol tuh habis gitu loh. Cepet gitu habisnya itu tuh. Jadi lebih ke malas orang itu teman-teman untuk minum itu gitu loh. Bukan karena emang dia nggak mau minum gitu. Jadi karena emang ngerasa nggak haus gitu kan, dan emang itu males gitu, akhirnya tuh mereka nggak minum. Tapi teman-teman coba deh kayak lagi megang botol itu tuh dari pola kita kencing pun juga jadi berbeda gitu, kayaknya kok kita kencing terus gitu karena kita tuh lagi megang botol gitu. Jadi walaupun nggak haus ya dikit-dikit kayak minum dan lain sebagainya. Jadi tipsnya itu tuh teman-teman kemana-mana coba deh untuk bawa botol kayak gitu, sehingga teman-teman bisa rajin untuk minum, nggak mager. Nah, yang selanjutnya teman-teman istirahat yang cukup gitu kan, idealnya di sini ada macam-macam dari anak gitu ya, dari bayi bahkan sampai remaja. Kalaupun misalnya itu tuh di anak-anak mungkin di 3 sampai 5 tahun itu tuh 10 sampai 13 jam per hari, dan kalau misalnya di remaja itu tuh 8 sampai dengan 10 jam per hari. Nah, yang paling idealnya lagi ditambah seharusnya itu tuh teman-teman, yang paling bagus itu tuh di tidur siang 30 sampai dengan 1 jam dalam setiap hari. Nah, yang harus teman-teman ketahui juga dan edukasi teman-teman bukan tentang jumlah tidurnya. Kadang-kadang kita juga tidur tuh lebih dari 8 jam, bahkan sehari 10 jam. Tapi waktu tidurnya yang salah gitu. Kita baru tidur tuh misalnya menjelang subuh dan lain sebagainya, bangunnya menjelang siang.
Nah, walaupun misalnya kuantiti jumlah tidurnya itu tuh tepat gitu ya, 8 jam bahkan misalnya itu lebih, tapi teman-teman itu tuh malah bisa memberikan dampak yang negatif untuk kesehatan. Ini di sini ada beberapa bahaya tidur pagi dan juga bahaya begadang. Salah satunya bisa memicu obesitas karena emang kerja organ tubuh itu tuh maksimal itu tuh saat malam hari ketika misalnya kita istirahat di jam 11 sampai dengan jam 2 ya, jam 2 atau jam 3 malam. Nah, di waktu itulah sebaiknya itu tuh kita tuh istirahat, teman-teman. Jadi sehingga tidak memicu obesitas, tidak memicu diabetes, dan juga fungsi-fungsi organ itu tuh berjalan dengan baik, jadi organnya nggak gampang rusak. Next, ini yang paling penting juga teman-teman, tidak merokok, gitu ya. Ini yang sangat penting teman-teman, merokok maupun apa ya, kita yang perokok pasif ataupun aktif gitu ya, dapat menyebabkan dampak buruk. Ini udah nggak bisa kita sampaikan lagi, teman-teman juga udah hatam gitu ya. Semoga di sini juga teman-teman juga nggak ada yang merokok, dan kalaupun ada ya semoga segera bisa dialihkan ya ke dalam, tapi dialihkannya jangan ke yang lebih negatif gitu ya. Jadi permen ataupun makan coklat dan lain sebagainya, teman-teman, karena ya teman-teman juga udah tahu lah ya, salah satunya mungkin bisa menyebabkan wajah tuh jauh lebih cepat tua gitu. Kalau misalnya yang tadi gitu ya, hipertensi, jantung koroner gitu kan, gangguan kehamilan ya, teman-teman udah paham, udah hatam gitu tentang itu. Tapi kalau dibilang cepat tua loh nanti loh gitu ya, mungkin anak-anak sekarang kan takut gitu ya untuk cepat tua, makanya pada skincarean. Next. Nah, ini juga yang paling penting, teman-teman, membatasi penggunaan gadget ataupun gawai, teman-teman. Jadi gawai sebagai perangkat teknologi informasi merupakan media pembelajaran yang sangat efektif gitu ya. Ini gawai ini tuh nggak cuma gadget aja ya, tapi ada laptop ataupun misalnya itu tuh televisi dan lain sebagainya. Gitu. Dapat memang gitu ya, kayak anak-anak sekarang itu tuh usia di bawah TK pun 4 tahun, 3 tahun tuh udah jago main HP gitu ya. Jadi dan juga mereka tuh lebih kreatif gitu kan, lebih komunikatif dan lain sebagainya karena dengan adanya gawai ini itu dampak positifnya. Namun di sisi lain, teman-teman, penggunaan gawai yang berlebihan ini dapat menimbulkan banyak masalah gitu ya. Seperti yang pertama udah pasti lah ya, mempengaruhi kesehatan mata, ya, mata lelah, rabun, minus dan lain sebagainya, merusak pendengaran, kayak gini, apalagi kalau misalnya lebih sering mendengarkan lagu keras dan lain sebagainya, menyebabkan insomnia, ini masalah tidur, jadi ngerembet nih ke aktivitas-aktivitas penunjang kesehatan lainnya, kayak yang tadi ya, tidur, itu kan ini karena kita banyak terdistraksi dengan gawai ini, lalu juga akhirnya di pagi karena kurang tidur gitu kan, menyebabkan kesulitan konsentrasi, menurunkan prestasi belajar gitu ya, pada akhirnya setelah itu gitu kan, mungkin karena emang belajar itu tuh nggak bisa-bisa gitu, nggak masuk-masuk. Nah, ini juga bisa memicu stres dan kurang istirahat karena insomnia gitu ya. Jadi banyaklah efek berunutnya ya. Terus juga kurangnya aktivitas fisik gitu ya, karena nggak kerasa ya teman-teman, kayak scroll TikTok, IG aja tuh bisa berjam-jam gitu, itu nggak kerasa kayak gitu, teman-teman. Dan ini tentunya bisa meningkatkan resiko obesitas dan juga kurangnya kemampuan bersosialisasi. Jadi anak sekarang tuh banyak juga yang emang di media sosial tuh dia tuh aktif, bahkan tapi dia itu tuh kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Cenderung ketika keluar rumah tuh jadi takut gitu ya, jadi penyendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Karena lebih individualisme lah ya, jadi lebih takut untuk mengenal orang di luar sana. Nah, terus yang selanjutnya, teman-teman, yang selanjutnya juga udah teman-teman udah tahu lah ya, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga penting, dan PHBS ini alhamdulillah sekarang kita nggak perlu repot-repot gitu ya, nggak perlu repot-repot menyebarkannya. Setelah kemarin ada pandemi ya, mungkin dampak negatifnya orang-orang tuh lebih aware dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi mungkin kalau dulu perilaku hidup bersih dan sehatnya itu tuh ya hanya sebatas yang digembor-gembor tuh memakai masker, mencuci tangan, mau makan dan lain sebagainya gitu loh. Tapi yang paling terpenting sebetulnya nggak cuma dalam diri gitu loh, tapi dalam aspek kesehatan juga gitu, ruang lingkup di kesehatan kita. Yang pertama kayak misalnya udah tahu nih teman-teman, mencuci tangan dengan sabun gitu ya, dengan air mengalir gitu kan sesudah makan dan lain sebagainya. Lalu juga yang kedua nih gitu kan, rajin menyikat dan membersihkan gigi. Ini tuh anak-anak tuh sekarang cenderung malas ya, cenderung malas untuk menyikat gigi dan membersihkan gigi gitu. Nggak tahu ya apakah mungkin kalau dulu mungkin anak-anak tuh lebih seneng ya karena di TV tuh banyak iklan Kodomo gitu ya dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh ini maaf ya bawa merek ya, padahal nggak dapat endorse juga nih. Gitu kan. Kalau sekarang tuh mungkin kita jarang terpapar itu, dan begitupun keponakanku juga ada 3 ya, dan kalau dilihat itu emang paling malas dan paling susah ketika misalnya disuruh untuk membersihkan gigi. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan diri sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini pentingnya teman-teman. Kayak sekarang mungkin Kementerian Kesehatan lagi menggencarkan aksi yang menebar nyamuk DBD ya, penyebaran nyamuk DBD yang udah
apa ya itu yang udah dikombinasikan gitu ya. Jadi nanti itu nggak menyebarkan DBD lagi gitu kan, tapi ya tetap saja gitu ketika lingkungan teman-teman itu tuh kotor gitu kan, ya itu akan muncul masalah-masalah penyakit yang lain kayak gitu. Dan bisa saja nyamuk yang udah disebarnya, ya taruhlah nyamuknya cuma 100-200 gitu kan, karena lingkungannya itu tuh nggak memadai dan jauh lebih kotor, itu kan nyamuk yang jahatnya ada 1000 kan, kayak apple to apple. Jadi ini juga sangatlah penting. Dan yang keempat, buang sampah pada temannya gitu ya. Buang sampah pada temannya ini udah apa udah tahu lah ya dari teman-teman dari saat kecil, dan sekarang mungkin banyak tren-tren yang positif ya, adanya Pandawara dan lain sebagainya. Nah, semoga itu memberikan dampak awareness untuk teman-teman remaja dan juga anak-anak untuk bisa lebih aware khususnya tentang penanganan sampah, jangan dibuang gitu ya sembarangan. Nah, ini mungkin yang terakhir nih kayaknya ya, ini udah diingatkan, menggunakan skincare teman-teman gitu ya. Kenapa ini masuk gitu ya? Ini unik nih ya rangkaian skincare. Karena menurut aku skincare itu bisa dibilangkan skin ya gitu ya, kulit gitu kan, perawatan kulit, dan itu tuh menurut aku hal yang bagus gitu ya. Hal yang bagus kalau mungkin mindsetnya orang yang dulu itu tuh lebih ke kosmetik gitu ya, lebih ke kalau kosmetik itu kan sifatnya itu tuh merubah atau misalnya itu tuh menyamarkan ataupun misalnya memperbaharui gitu ya, tapi sementara. Nah, kalau misalnya skincare itu tuh jauh lebih ke preventif gitu ya, pencegahan. Kayak misalnya gimana caranya kita nggak jerawatan dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu tuh bagus gitu loh, karena prinsipnya dalam aspek kesehatan udah tahu gitu ya, mencegah itu tuh lebih baik daripada mengobati teman-teman. Dan ini hal yang bukan berarti skincare itu tuh harus skincare yang mahal gitu ya, skincare yang mahal gitu kan harus yang branded dan lain sebagainya, enggak gitu, nggak harus seperti itu. Tapi ditanamkan minimal pada remaja itu tuh 3 hal teman-teman. Yang pertama itu tuh penggunaan facial wash gitu. Itu penting banget gitu ya. Sabun muka, ya kalaupun nggak ada sabun muka bisa misalnya itu tuh pakai sabun bayi, yang paling penting tidak mencampurkan antara sabun yang dipakai di badan dengan sabun di muka. Tapi banyaknya sih orang-orang tuh kadang-kadang tuh emang nggak pernah cuci muka pakai sabun gitu ya. Nah, ini dibiasakan juga nih anak-anak tuh untuk membiasakan mencuci muka menggunakan facial wash gitu, teman-teman. Terus juga yang selanjutnya selain facial wash, yang kedua itu tuh adalah pelembab. Nah, ini penting gitu ya, karena bayi pun udah selalu pakai pelembab, tapi setelah menginjak anak-anak gitu ya, bayi mungkin masih dikasih pelembab, nah pas anak-anak tuh biasanya udah hilang tuh, nggak pernah dikasih lagi sama orang tuanya pelembab dan sebagainya. Ini penting untuk dijaga teman-teman, untuk agar si kulitnya itu tuh jauh lebih terlindungi gitu ya, jauh lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, terus juga yang ketiga itu adalah sunscreen. Nah, ini penting gitu. Jadi menurut aku skincare itu tuh nggak perlu misalnya ya yang jauh-jauh kayak misalnya pakai serum, krim malam, krim siang gitu ya, krim subuh gitu kan, krim maghrib dan sebagainya. Itu enggak, tapi basicnya itu tuh 3 hal ini gitu teman-teman. Ketika misalnya teman-teman pakai sunscreen, pelembab, dan juga facial wash kayak gitu. Apalagi ketika keluar, ini tabir surya ini tuh penting. Karena ini juga salah satu untuk pencegahan cancer ya. Sekarang kasusnya cancer kulit itu tuh semakin meningkat. Dan harus hati-hati dalam penggunaan skincare ini, yang harus teman-teman cari itu tuh bukan efeknya gitu ya, bukan dampak yang instan kayak misalnya ya udah kayak misalnya pakai skincare ini biar jadi lebih putih dan lain sebagainya, bukan itu teman-teman. Tapi karena di sini juga skincare dari bahasanya itu kita tuh udah tahu gitu ya, itu skincare gitu. Jadi yang paling penting tuh teman-teman tuh sehat dulu gitu ya, sehat dulu. Jadi walaupun misalnya kok kulitnya tuh kayaknya udah pakai skincare tapi tetap hitam gitu ya, karena emang basic dan juga gennya itu tuh hitam gitu. Nah, itu nggak masalah, yang paling penting kulitnya itu tuh sehat. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai akhirnya pakai skincare yang namanya skincare tapi produk-produknya malah pakai yang berbahaya gitu. Nah, itu malah merugikan kayak gitu, teman-teman. Nah, kalaupun misalnya anak-anak, aduh, masa sih anak-anak udah harus beli skincare dan lain sebagainya. Nah, itu nggak perlu pakai yang harus ada kayak sekarang gitu. Jadi dulu aku dari kecil tuh emang udah pakai udah seneng pakai skincare, walaupun bukan skincare yang sekarang gitu, karena baru tahu adanya skincare tuh mungkin sekarang gitu ya. Kalau dulu tuh aku sering banget pakai beras gitu ya, beras, terus juga pakai kopi gitu ya, bekas bubuk kopi dan lain sebagainya. Nah, itu juga teman-teman bisa gunakan kayak gitu, tomat gitu. Jadi kalau misalnya pakai muka tuh biar adem gitu kan, niatnya sih cuma biar adem doang gitu, ngeliatin orang-orang suka ada yang ditempelin pakai timun dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan teman-teman. Jadi diolesin tomat ataupun misalnya lidah buaya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan kembali. Nah, salah satu kayak misalnya tomat itu tuh bisa menjadi pelembab.
Nah, ini bisa menjadi pelembab kulit gitu kan, biar kulitnya itu tuh tampak jauh lebih lembab, nggak dehidrasi. Lalu juga ada lidah buaya. Lidah buaya ini udah teman-teman ketahui lah ya, ini bisa dijadikan sebagai pelembab. Tapi kalau lidah buaya itu tuh biasanya itu tuh lebih dipakai pelembab untuk sediaan yang kayak misalnya tangan gitu ya, badan dan lain sebagainya. Karena mungkin dia itu tuh kandungannya jauh lebih banyak gitu. Beda halnya kalau tomat. Kebayang kan kalau misalnya tomat kita pakai irisin untuk ngolesin ke badan, bisa habis berapa tomat gitu kan. Nah, biasanya pakai lidah buaya itu tuh untuk lebih mengefisiensi gitu ya. Nah, terus juga ada beras, ini beras, terus kopi itu sebagai eksfoliasi. Kalau misalnya teman-teman tahu itu tuh sediaan dari skincare-nya itu scrub ya, scrub itu tuh eksfoliasi gitu. Jadi kalau teman-teman coba deh antara bandingin misalnya pakai scrub dari misalnya ya pakai merek apalah terserah teman-teman, sama teman-teman coba di beras yang udah di blender tapi jangan sampai halus banget, terus ditambah misalnya bubuk kopi, terus teman-teman gosokkan ke dalam apa kulit teman-teman, itu hasilnya itu bakalan jauh lebih bagus menurutku. Itu baik dalam segi kelembutannya, ngilangin kotoran-kotorannya dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada mentimun. Ini mentimun ini selain bisa digunakan untuk menghilangkan kantong mata, ini juga bisa menghilangkan, mengatasi jerawat ya. Jadi ketika misalnya ada sediaan patch, patch kayak misalnya jerawat patch dan lain sebagainya, nah itu bisa diganti juga pakai timun. Jadi ketika misalnya ada jerawat, boleh tuh apa ditutupin pakai timun. Yang paling penting timunnya harus dalam keadaan bersih ya. Jadi sebelum motong timunnya itu ya udah cuci tangan, timunnya udah dicuci baru dipotong langsung ditempelin, jangan dibesokin kayak gitu. Jadi timunnya benar-benar steril. Nah, terus yang selanjutnya itu ada lemon. Nah, lemon ini untuk mencerahkan kulit. Jadi emang mencerahkan kulit kan sekarang kalau dalam skincare-nya itu tuh ada imbus apa ya, vitamin C booster gitu ya, vitamin C booster sama whitening gitu ya. Nah, ini juga lemon gitu ya. Ketika misalnya lemon itu tuh bisa mencerahkan kulit karena kandungan vitamin C yang tinggi dari lemon itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah cukup ya teman-teman waktunya. Mungkin kita lanjutin, kita diskusi aja gitu ya, lebih panjangnya lagi. Mohon maaf kalau misalnya tadi belum tersampaikan secara keseluruhan. Tapi nanti mungkin PPT-nya kalau teman-teman mau baca gitu kan, untuk nanti bisa share lagi ke teman-teman yang lain, itu tuh nggak masalah. Nanti aku coba share. Aku kembalikan lagi mungkin ke Kak Moderator, Ya, Kak Sem. Oke, nah, thank siap. you. Terima kasih banyak Bang Fakih, pemaparannya luar biasa banget. Mungkin meskipun udah sering juga teman-teman mengenai pola hidup sehat ini perlu ditekankan ya, karena balik lagi tadi sesuai yang Bang Fakih bilang, banyak yang belum aware, mau menerapkan itu malah pas udah sakit-sakitan. Padahal harusnya mindsetnya itu sakit itu mahal gitu ya Bang, hidup itu murah, kayak bahkan asuransi pun itu tadi seperti yang Bang Fakih sampaikan nggak sepenuhnya bisa diandalkan. Kan tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin sedikit cerita juga tentang pengalaman itu. Silakan Dulu silakan. saya itu pernah bandel waktu dulu lah. Hmm, Pokoknya pernah waktu masih zaman sekolah itu gak mau makan yang teratur, gak mau makan sayur sama sekali. Akhirnya masuk rumah sakit 1 minggu. Jadi benar setelah itu sakit itu menjadi pelajaran yang berharga gitu Bang Fakih. Jadi alhamdulillah sekarang udah semenjak itu udah doyan makan sayur sama buah lagi gitu. Padahal ini juga penting untuk diperhatikan ya, tadi sesuai yang Bang Fakih bilang juga, ini tabungan untuk lansia gitu. Karena you are what you do, you are what you eat, you are what you grow, dan sehat itu harusnya sesuai jiwa, raga, spiritual, dan pasti dompet juga ya dompetnya juga Bang. ya. Jadi Oke, oke, menarik. dompetnya jangan ketinggalan gitu. Jadi buat teman-teman di sini mungkin untuk merakum, jangan lupa lakukan aktivitas fisik, makan sehat dengan gizi seimbang, minum air putih. Apalagi zaman sekarang ini kopi-kopi ini banyak banget ya Bang, yang makan Hmm, kopi, mau tidur kopi, belajar juga kopi. Tuh. Istirahat yang cukup, kurangi rokok, dan hidup sesuai dengan PHBS. Dan jangan lupa juga skincare diperhatikan. Jadi juga jangan cuma sabun biasa, sabun colek dijadikan untuk mandi doang gitu ya Bang. Jadi harus diperhatikan dan disesuaikan juga biar tidak ada implikasi-implikasi. Mungkin untuk sekarang karena masih ada waktu, kita buka untuk pertanyaan dari teman-teman kali ya Bang. boleh boleh silakan Eh, teman-teman, kita sharing-sharing aja. jadi boleh untuk kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mic-nya saja atau di kolom chat. Oke, mungkin di sini udah ada satu pertanyaan dari Kak Fani. Kak, halo Kak, perkenalkan aku Fani. Izin bertanya, kebetulan aku sudah bekerja dan sering pulang malam. Biasanya dalam seminggu aku ada 1 kali olahraga badminton di malam hari.
Yang mau aku tanyakan, apakah sebenarnya setelah beraktivitas harian, kemudian dilanjutkan berolahraga di malam hari itu baik untuk kesehatan atau tidak, Kak? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih, Kak. Jadi kalau Oke. misalkan udah kerja, capek seharian, efektif gak sih kalau misalkan kita masih olahraga? Aku juga penasaran, Kak. Monggo, Bang Oke, langsung Faki. dijawab nih ya. Thank you banget ini Kak Fani atas pertanyaannya yang menurut aku luar biasa dan juga menarik. Terus pertanyaannya, itu ya ini bagus ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya udah bekerja, apalagi kalau misalnya yang kerjanya itu kalau ada anak-anak kesehatan yang bagiannya di pelayanan di rumah sakit itu, wah, itu capeknya luar biasa gitu ya. Tapi nggak keringetan guys gitu ya. Nggak keringetan kayak gitu. Nah begitupun kalau misalnya teman-teman juga punya pekerjaan misalnya di luar yang emang harus banyak ketemu orang dan lain sebagainya, yang banyak melakukan aktivitas dan seharian dan itu tuh capek gitu ya. Tapi itu yang tadi aku bilang gitu loh. Teman-teman tuh masih bisa ngomong. Gitu ya, teman-teman tuh masih bisa nggak ngos-ngosan dan lain sebagainya, itu tuh belum dalam kategori olahraga. Jadi tetap gitu Betul. teman-teman, tubuh tuh masih membutuhkan untuk teman-teman melakukan aktivitas dalam kategori olahraga ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah misalnya aku udah pulang kerja seharian gitu kan, lanjut malamnya itu tuh olahraga, apakah itu baik untuk kesehatan? Nah, ini kembali lagi gitu. Kalau misalnya balance antara misalnya asupan makanan gitu ya, asupan makanan dan juga istirahat, antara istirahatnya itu tentu ya nggak masalah, bakalan bagus-bagus aja gitu. Sama halnya ketika ada istilah yang Kak, apakah misalnya aku selalu pulang kerja malam-malam terus mandi malam, memang nggak bakalan rematik gitu ya, nggak bakalan rematik, sebetulnya nggak ada ngaruhnya gitu ya, nggak ada ngaruhnya ketika misalnya teman-teman mandi malam dengan rematik. Nah begitupun ketika misalnya teman-teman habis kerja dilanjutkan malamnya itu olahraga, ya nggak masalah, itu bagus-bagus saja, asalkan dengan catatan ya teman-teman juga jam istirahatnya juga harus tetap dikondisikan gitu loh. Jangan sampai kerja olahraga akhirnya tipes gitu ya. Akhirnya malah sakit gitu, aku yakin. Gitu loh. Jadi tetap harus imbang antara pola makan dan juga olahraga. Tapi baiknya teman-teman ketika misalnya itu tuh teman-teman aktivitas fisiknya itu tuh karena habis kerja itu tuh capek gitu ya. Capek, menurut aku olahraganya itu tuh sebaiknya dialihkan misalnya itu tuh ke pagi hari menjelang teman-teman sebelum beraktivitas kerja gitu. Ini ada salah satu dosenku teman-teman, dia usianya udah 60 tahun ya, udah 60 tahun, tapi aku sendiri apresiasi sih. Mukanya itu tuh di bawah umur 40 tahun. Ini bener-bener bagus banget gitu ya, kayak masih muda banget. Dia dosen dan dia itu kerjanya di rumah sakit yang capeknya itu tuh luar biasa gitu. Lalu ditanya gitu ya, apa sih rahasianya? Dan dia kalau ngajar itu tuh bener-bener gak ada capeknya gitu ya. Gak ada capeknya, kadang-kadang kalau oke, kita masuk hari Sabtu atau Minggu ya, masuk dari jam 8 pagi itu nyampe jam 8 malam. Itu nggak berhenti gitu ya, cuman kepotong break-break sholat gitu ya, sama makan gitu kan, itu nggak pernah berhenti. Wah, ini manusia ini nggak ada capeknya. Jadi beliau membiasakan bahwa dia itu tuh sebelum bekerja dia membiasakan olahraga, hanya sebatas lari gitu ya, lari gitu kan di treadmill atau sepedahan gitu ya, selama 15 menit, nggak lama gitu ya, nggak lama, 15 menit sebelum dia bekerja gitu. Itu yang menyebabkan dia selain badannya sehat gitu ya, terus juga olahraganya juga dia tetap terjaga, dan dia melakukan aktivitas di seharian itu tuh lebih maksimal teman-teman. Jadi lebih all out gitu ya. Jadi lebih semangat. Nah, beda halnya ketika misalnya itu tuh teman-teman habis pulang kerja gitu ya, terus lanjut dengan olahraga. Nah, setelah olahraga biasanya paginya itu tuh capek gitu. Akhirnya tuh malas untuk pergi bekerja. Nah, itu jadi sebisa mungkin, tapi kalau misalnya teman-teman karena emang udah terbiasa, ada juga orang yang emang udah terbiasa pagi-pagi harus berangkat, udah jadi habit ya itu nggak masalah gitu teman-teman. Itu bisa mungkin coba teman-teman disesuaikan aja sih sama kebutuhan dan juga emang teman-teman tuh biasanya seperti apa. Kayak gitu. Itu menurut aku menarik banget. Jadi kebiasaan itu gitu. Jadi pagi-pagi sebelum subuh kata dia jam 4 pagi itu dia udah olahraga. Gitu, udah olahraga gitu kan. Terus lanjut dia kerja sampai sore, dan habis itu dia langsung ngajar, biasanya karena dia dosen praktisi ya, jadi sambil kerja sambil ngajar. Setelah itu tuh baru gitu nyambung ngajar lagi nyampe tengah malam gitu. Menurut aku ini nggak apa ya, nggak habis-habis gitu semangatnya gitu. Nah itu salah satu membiasakan kebiasaan juga, habit. Nah ini juga masuk ke dalam yang tadi teman-teman, ketika misalnya kita itu oke lah, kita tidur itu tuh cukup 8 jam gitu ya, tapi pola tidur kita yang salah, kayak misalnya tidurnya kita tuh menjelang subuh gitu kan, bangun siang. Aku yakin dari siang itu ketika sampai tengah malam lagi itu teman-teman tuh kurang kurang bergairah, kayak misalnya lebih gampang bad mutan dan lain sebagainya gitu kan. Makanya sebisa mungkin tuh dari pagi tuh kita udah mulai banyak beraktivitas. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaannya. Kalau misalnya masih kurang jelas ataupun masih ingin ada yang ditanyakan, monggo boleh ditanyakan lagi. Oke, luar biasa banget Bang Faki. Eh, aku juga akhirnya kejawab ya, karena emang setiap orang pasti jadwalnya padat gitu ya, masih pusing, Hmm, sehingga memang pada akhirnya itu bukan jadi suatu masalah, tapi tetapi disesuaikan, either jadwalnya dipindah atau
menyempatkan waktu di akhir hari gitu. Mungkin dari Kak Fani, apakah ada follow up Kak atau sudah cukup? Oke. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, aman ya Bang? Mangga, Dari mangga, silahkan. mungkin di sini karena ada yang ingin bertanya secara langsung pada Kak Nurlita, aku persilakan. Mari Kak. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Sam dan juga Bang Fakih. Tadi pemaparannya benar-benar insightful banget. Apalagi kan mengusung tema gaya hidup sehat ya Bang. Di sini saya mau nanya aja, ada nggak sih Bang program atau inisiatif khusus yang telah terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan gaya hidup sehat, terutamanya itu pada remaja? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa remaja itu kadang susah keluar dari zona nyaman, walaupun Hmm. udah diberi promotif preventif segala macam, tapi kadang ada juga remaja yang resistensi atau ketidaksetujuan terhadap perubahan gaya hidup mereka. Jadi seperti cerita kayak Kasam tadi, nunggu sakit dulu baru sadar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, nah ini program ya. Ini programnya menurut aku nggak cuman yang tadi aku bilang ya. Ini mau anak kesehatan, bukan kesehatan, mau anak-anak ataupun dewasa, untuk awareness akan kesehatan ini tuh ya apa ya, hidayahnya tuh apa ya, nggak semua orang tuh bisa dapet gitu ya. Nah yang paling penting itu programnya apa sih teman-teman? Kalau misalnya program dari yang emang benar-benar program yang baku, menurut aku belum pernah menemukan itu. Tapi ada gitu ya program-program yang non baku itu tuh biasanya itu tuh dimulai dari lingkungan teman-teman. Nah ini lingkungan inilah yang akan memaksakan kita untuk melakukan hal itu karena memang untuk membiasakan hidup sehat ini tuh bukan berawal dari hanya kadang-kadang kalau misalnya nunggu kemauan itu nggak mau-mau gitu. Tapi harus emang ada pemaksaan. Jadi istilahnya itu tuh dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Nah, kalau untuk anak-anak yang remaja itu tuh pasti dia itu tuh misalnya dari segi di sekolahnya. Teman-teman ada berita dengar nggak akhir-akhir ini baru beberapa hari ini ada berita di TikTok ataupun di Instagram. Jadi ada sekolah yang mewajibkan siswanya itu tidur siang selama 1 jam. Nah, jadi dengan cara yang seperti itulah teman-teman. Jadi kan itu terpaksa tuh ya, anak-anak kalau disuruh tidur mah nggak mau. Itu kan mendingan disuruh main. Tapi karena keterpaksaan itu dengan lingkungan yang harus mewajibkan dia untuk melakukan itu, ya akhirnya mereka bisa gitu melakukan itu. Nah, begitupun dengan aktivitas olahraga. Misalnya dengan misalnya teman-teman membangun circle yang sama gitu ya. Kalaupun misalnya dalam aspek remaja ya teman-teman bangunlah kira-kira yang punya niatan ingin gendut ingin kurus bareng tuh siapa gitu ya, kita buat circle-an itu, nah kita bareng-bareng lah di situ gitu kan, nyuri-nyuri makan gitu ya, jadi nggak kurus-kurus gitu. Nah, nggak masalah gitu. Yang paling penting teman-teman bangun dulu lingkungannya. Jadi saling mengingatkan. Ada satu orang yang misalnya, ayo dong gitu kan temenin untuk lari gitu kan. Yang satunya mager gitu kan. Duh, tapi nggak enak lah gitu ya. Karena nggak enak itu kan kepaksa tuh. Paksa tuh akhirnya dia nemenin untuk olahraga. Kayak gitu. Jadi dibangunlah dari lingkungannya gitu. Lingkungan yang akan memaksakan seorang itu tuh untuk melakukan itu. Jadi jangan sampai nunggu kitanya sadar. Jadi pilihannya jangan sampai sakit dulu baru sadar, atau mungkin kita paksakan dulu gitu loh dengan membangun lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau dalam misalnya aspek keluarga gitu ya, untuk anak-anak kita dan sebagainya, dimulailah dari misalnya dari orang tuanya ataupun apa gitu, yang misalnya aktivitas di pagi hari gitu kan ya, kalau misalnya dipaksa kan anaknya juga ya udahlah ikut gitu. Kadang-kadang anak juga ya udahlah disangkanya jalan-jalan perlu olahraga dan sebagainya. Itu juga bisa dibangun gitu loh. Habit-habit yang seperti itu. Jadi mekanisme kerjanya ataupun apa kuncinya menurut aku dari dipaksa ya. Jadi kita coba buat suatu, tapi kan kalau dipaksa istilahnya kan kasar gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita membangun sebuah habit, sebuah lingkungan gitu kan, ternyata malah memaksakan hal tersebut bisa terjadi. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan. Iya, menjawab. Terima kasih, Bang. Baik, pertanyaan dan jawaban yang luar biasa dari Kak Rita dan Bang Faki. Mungkin dari Kak Rita cukup atau ada follow up? Cukup, Kak Sam. Terima kasih. Oke, kalau begitu mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya, Bang Faki. Kalau misalkan kita ini kebetulan antusias sekali, masih ada 3 pertanyaan, tapi mungkin karena waktunya sudah sangat mepet, mungkin kalau misalkan kita tambahkan satu pertanyaan lagi saja, bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Aman, aman, aman. Oke, baik. Kalau begitu mungkin saya pilih saja langsung dari Kak Grahito Perdana ya di sini. Halo Kak, perkenalkan saya Hito, izin bertanya perihal olahraga. Saya terkadang sehabis olahraga seperti badminton, berenang, atau yang lainnya, saya minum air es. Nah, ini juga salah satu concern ya Kak. Apakah aman Kak? Kemudian untuk tambahan nutrisi seperti susu, protein, atau asupan tambahan sejenisnya, baiknya dikonsumsi sebelum olahraga atau sudah olahraga. Wah, ini pertanyaan yang udah Oke, lebih ini teknis ya, lebih pertanyaannya dalam ya Kak. bagus ya. Nanti aku Boleh coba langsung untuk cepet aja dijawab. ngejawabnya. Semoga 3 pertanyaannya bisa aku jawab juga dengan singkat. Nah, kalau untuk aman nggak sih kalau misalnya kita habis olahraga langsung minum air es kayak gitu ya?
Nah, yang paling penting teman-teman itu tuh sebetulnya nggak bagus ya, sebetulnya nggak bagus teman-teman. Ketika misalnya kita habis beraktivitas, ketika misalnya tubuh itu beraktivitas, itu tuh otomatis badan itu tuh akan panas teman-teman. Makanya kenapa orang yang olahraga itu lemaknya kebakar kayak gitu karena tubuh itu memproses gitu ya, memproses gitu kan suatu proses mekanisme yang menyebabkan tubuh itu menjadi panas gitu. Nah, ketika misalnya tubuh lagi panas-panasnya gitu kan habis olahraga dan teman-teman minum air es, istilahnya kalau teman-teman ada knalpot yang lagi panas banget terus teman-teman siram air gitu loh. Nah, bakal terjadi reaksi yang seperti itu gitu. Nah, itu tuh kurang bagus gitu teman-teman. Jadi kaget kalaupun misalnya gelas yang lagi panas gitu kan, ini lagi air panas terus tiba-tiba teman-teman lemparin es batu, otomatis gelasnya itu tuh akan pecah kayak gitu. Nah, begitupun kondisi tubuh gitu, walaupun ya lambungnya nggak pecah juga sih kayak gitu loh. Tapi yang mungkin lambat laun itu tuh akan menjadi sebuah efek sih, gitu. Bisa menjadi ada tukak di lambung ataupun apa. Jadi sebaiknya ketika misalnya teman-teman habis aktivitas itu tuh pakai air yang dalam suhu normal gitu ya, dalam suhu normal terlebih dahulu. Sehingga badan itu tuh nggak kaget. Itu sih semoga menjawab. Kalau misalnya tambahan seperti susu protein ataupun asupan tambahan yang lain itu boleh menurut aku kalau susu protein. Justru itu sangat dianjurkan apalagi teman-teman ketika ingin membangun suatu tubuh gitu karena energi itu tuh dibangun ketika dari proses pembakaran protein. Jadi perlu asupan protein yang baru kayak gitu. Itu penting. Yang paling penting jangan ditambah penambah energi kayak misalnya teman-teman habis olahraga minum extra joss gitu ini bawa merek lagi kan ataupun misalnya apalagi minuman yang seribuan gitu ya menambah itu sebetulnya jangan dilakukan karena ya mungkin ke badan enak gitu kan karena emang mekanisme kerjanya dia itu mempercepat pompa jantung gitu ya makanya menambah energi dan stamina ya gitu tapi dampak buruknya itu tentu selain misalnya diabetes mellitus dan juga emang ada masalah nanti di hipertensi ataupun jantung kayak gitu. Nah, aku coba jawab sebentar ya. Ini dari Kak Septiana. Itu kan saya bertanya Kak, total tidur 5 jam sehari gitu ya. Saya lebih fresh dan semangat ketika melakukan aktivitas, tapi ketika saya tidur 8 jam malah mengantuk. Nah, ini nggak masalah menurut aku. Jadi dalam waktu 5 jam sehari itu tuh nggak masalah, nggak harus, apalagi sekarang misalnya usianya sudah menginjak remaja ke dewasa. Yang paling penting itu tuh bisa konsisten. Jadi bisa mungkin, dan kalaupun 8 itu biasanya malah jadi lemes gitu ya. Malah jadi lemas, yang paling penting jam waktunya itu. Jadi di waktu jam 11 sampai dengan jam 3 pagi gitu ya itu tuh benar-benar yang harus dipakai istirahat itu kan 11, 12, 1, 2, 3 itu kan hanya 4 jam. Nah, di waktu tubuh untuk memproses organ-organ bekerja dengan maksimal itu teman-teman bisa istirahat. Kalaupun setelah itu teman-teman mau bangun aktivitas itu nggak apa-apa, biasanya jauh lebih fresh. Nggak masalah kok. Kalau misalnya tidur siang itu hanya tidurnya itu hanya 5 jam. Nah, sebisa mungkin di siangnya itu tuh bisa tidur juga. Aku yakin itu bakalan jauh lebih lebih fresh gitu kan, kepikiran juga nggak gampang stres, terus kepikiran juga jadi lebih banyak ide-ide cemerlang yang biasanya itu tuh langsung timbul gitu ya dengan tidur siang. Tapi jangan terlalu lama gitu ya. Tidur siang lebih dari 1 jam itu tuh malah nggak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau tidur malam itu bagusnya lama, kalau tidur siang sebisa mungkin cukup setengah jam aja. Sama satu lagi dari Aniza ya, Kak, aku nanya, seringkali ketika makan makanan asin kemudian dilanjutkan dengan makanan manis, ketika terkadang tidak terpenuhi di antara salah satunya merasa kurang. Apakah sebenarnya itu wajar? Ini habit teman-teman kebiasaan gitu ya dan itu sebetulnya kebiasaan yang nggak bagus gitu ya kebiasaan yang nggak bagus jadi kalau misalnya teman-teman nggak makan di malam hari yang asin atau yang manis itu kayak lapar dan lain sebagainya itu tuh eh, merupakan suatu kebiasaan yang nggak bagus jadi sebisa mungkin emang aku juga masih belum bisa kayak gitu sih sebetulnya masih makan malam gitu kan sebisa mungkin makan itu tuh setelah maghrib tuh nggak boleh makan jadi kalaupun misalnya teman-teman lapar ataupun apa alihkan gitu ya alihkan dengan kayak misalnya sayur ataupun buah ataupun minum air putih kayak gitu itu yang bagusnya teman-teman jadi kalaupun misalnya itu wajar itu nggak wajar dan gimana cara mengatasinya lagi karena ya bayi pun dulu teman-teman waktu kecil kan nggak harus makan yang asin ataupun yang manis kan kayak gitu loh tapi seiring berjalannya waktu karena habit itu sehingga menciptakan hal tersebut nah gimana cara balikinnya ganti habitnya paksain lagi teman-teman kayak misalnya itu jangan dulu nanti akhirnya terbiasa untuk teman-teman eh, nggak seperti itu lagi kayak gitu sih terjawab semua ya aman. Sepertinya aman ya teman-teman. Jawaban yang luar biasa. Kuncinya ada pada kembali lagi ya Kak, keseimbangan. Tidak lebih, tidak kurang. Sehingga semuanya itu pas pada porsinya. Betul begitu ya Bang? Betul betul. Tapi saya pastikan kalau teman-teman tidak lebih, kalau kekurangan nggak mungkin ya. Tapi kalau kelebihan sangatlah lebih. Ya. Baik, kalau begitu mungkin kami cukupkan di sini dari sesi pemaparan dan Q&A-nya. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Fakih penjelasannya sangat informatif dan insightful sekali. Banyak juga pengalaman-pengalaman baru dan juga informasi dan pengetahuan baru. Mungkin sebagai cenderamata dari tim DATC, sebelumnya kita akan mengambil dokumentasi untuk penyerahan sertifikat begitu ya, Fakih.
Wah, thank Saya you banget, izin thank you. share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah terlihat ya, Bang Fakih? Izin konfirmasi Aman, tampaknya aman. di layar tidak terlihat. Baik, mungkin oke. Baik, aku bantu foto ya, Bang Fakih. Dari satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua. Oke, mungkin sekali lagi foto bersama teman-teman. Jadi di sini mungkin teman-teman aku himbau untuk bisa on camera terlebih dahulu, agar kita bisa mengambil foto dengan cara pertama. Ini sepertinya tadi yang kita bahas, Bang, yang di luar negeri sudah datang. Benar, Bang Rivaldi? Wah, keren, keren, keren. Ya, Halo. Jam berapa, halo. Bang Rivaldi, di sana sekarang? Udah jam 12. Wih, luar Jam 12 biasa ya, siang di masih sana. semangat. Alhamdulillah. Di mana BTW di luar negerinya? Ah, aku di Sydney. Oh, Sydney, wih, keren, keren, keren. Sukses, sukses. Mantap. Makasih banyak Kak Faki. Oke. Yuk, Arif Hadi Bang Fakih. Mungkin karena sudah banyak yang on cam juga, aku bantu foto 2 kali untuk slide pertama dan slide kedua ya. Boleh berpose teman-teman. Aku ambil dari satu, dua, lagi satu, dua. Oke, terima kasih banyak Bang Fakih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dengan baik pada hari ini dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mungkin kalau mau reach out lebih jauh seperti itu Bang Fakih boleh ya di sosial media Instagram gitu misalnya di di mana nih Bang kita bisa menghubungi Boleh, boleh. Kalau misalnya teman-teman masih ingin sharing-sharing, mau share insight satu sama lain, kita di Instagram aja di faki.th. Oke siap boleh banget tuh teman-teman di follow juga siapa tahu yang beruntung mendapatkan follow back gitu ya dari Bang Fakih. Boleh, boleh, boleh. Nanti Oke DM aja ke aku di sini, di sini, di sini. siap siap Bang Fakih. Terima kasih banyak Bang Fakih sekali lagi kami ucapkan pada Bang Fakih semoga bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya terutama bersama tim YATC dan teman-teman yang akan berangkat ke Bandung. Aku persilahkan Bang Fakih apabila ingin meninggalkan ruangan. Mungkin pada teman-teman boleh berikan emoji reaction dan Oke, applause makasih buat ya Bang Fakih guys. malam Gue ini. izin live ya. Terima kasih. Sukses selalu teman-teman. Sehat-sehat Siap, juga ya. siap. Mari Bang Fakih, siap-siap.